Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Padalarang Ibu Hamidah NPD, yang terhormat Pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Ibu Bondowoso, Ibu Dr. Anda Endan Sulistiowati, yang terhormat pemateri 1 Bapak Sugiono MPD, yang terhormat pemateri 2 Bapak Adi Rahmat Hidayat SPDKF, dan tak lupa pula Bapak Ibu Guru Besar atas SMA Negeri 1 Padalarang yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Endan Sulistiowati selaku pengawas pembina SMA Negeri 1 Padalarang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu tenaga administrasi SMA Negeri 1 Padalarang. Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk hadir pada siang hari ini belajar bersama untuk meningkatkan kompetensi kita, khususnya Bapak Ibu Guru. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Endang selaku pengawas pembina SMA Negeri 1 Padalarang yang telah meluangkan waktu untuk berkenan hadir bagaimana kami menggiatkan komunitas belajar insan Bapak. Jadi tidak hanya dibuat kombel saja, kami sudah melakukan beragam berbagi praktik baik sejak diresmikan oleh Pak Kacabdin pada kalau tidak salah awal Februari untuk kombel SMA Negeri 1 Padalarang, yaitu insan mapan. Jadi kami sejak itu kami melangkah bergerak bersama untuk saling berbagi praktik baik dari Bapak Ibu Guru. Jadi apa yang sudah didapat kompetensi dari Bapak Ibu Guru itu saling berbagi. Bagaimana bisa bermanfaat? Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Padalarang itu berbagi kepada Bapak Ibu Guru yang lainnya. Demikian pula untuk tenaga administrasi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Padalarang, yang saya hormati Bapak pemateri Bapak Sugiono, Bapak Adi Rahmat, dan Ibu Ani sebagai moderator, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1. Alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmat, hidayah dan inayahnya lah, maka pada sore hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat sehingga Bapak Ibu bisa menghadiri kegiatan komunitas belajar SMA Negeri 1 Padalarang. Bapak Ibu, memang komunitas belajar ini jika kita manfaatkan dengan baik adalah ajang Bapak Ibu untuk berbagi praktik baik. Itu sangat baik sekali. Bapak Ibu tidak punya sertifikat, karena sertifikat kadang-kadang kita memperolehnya baik. Ya. Maka dengan adanya kegiatan komunitas ini, Bapak Ibu sudah harusnya bisa. Ya, ini bisa dibuat sertifikatnya.
anggap saja bisa minimal 4 jam atau 8 jam, sama dengan lokal karya, ya. Karena hanya pelaksanaan 1 hari, bisa 4 jam atau 8 jam. Dibuat seperti itu. Ya. Setiap kali kegiatan kompel itu bisa dibuatkan sertifikat, bisa ditandatangani kepala sekolah tanpa tanda tangan kasasi. Ya. Karena untuk mengunduh di kinerja, ya Bapak Ibu, itu banyak sekali keluhan dari Bapak Ibu guru yang pasif, ya, yang pasif tidak memiliki sertifikat OSO, BIMTEK, IHT, jadi peningkatan kompetensi guru jarang sekali diikuti sehingga tidak memiliki sertifikat. Selamat berkarya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan komunitas belajar berbagi praktik baik, merancang pembelajaran inovasi berbasis AI dengan benih dinyatakan dibuka dan bisa dimulai. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Terbarukan Bang kita, Ibu Pengawas Pembina Ibu Endang, Pak Ari, Bu Ani, kemudian Bapak Ibu semua yang hadir pada seminar ini. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, Bapak Ibu, kesehatan itu selalu belajar, karena hanya guru yang mau belajar yang boleh mengajar, Bapak Ibu. Kalau mau belum mau belajar mungkin harus segera update karena zaman tidak diam. Perubahan terus terjadi, kalau kita diam maka kita harus dengan zaman walaupun dulu, Bapak Ibu. Itu sekali lagi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi kesehatan bisa berbagi pada hari ini. Hal tersebut tidak takut, tapi malah tertawa karena mengetahui bahwa orang tuanya akan menangkapnya. Bagaimana dengan itu? Kepercayaan, terima kasih. Sudah mulai konek ya Ibu. Benar sudah fokus melakukan mereka. Dan ketiga, setiap malam kita pergi ke tempat tidur dan tidak mengetahui apakah besok akan bangun lagi. Namun kita tetap meminta arah pada satu. Yang mana Pak? Ya? Terima kasih. Jadi kita harus berharap besok akan hidup lagi Bapak Ibu. Karena kita akan mengesahkan alam. Maka belum tentu kita bisa selesaikan Bapak Ibu. Kita merencanakan hal besar untuk besok. Saya yang mengetahui pertama saya depan. Dinamakan apa Ibu? Iya. Apa? Iya. Coba pertanyaan ini. Mantap. Terima kasih. Nama aku Baskoro. Waktu datang BPJS, siapnya saya nulis Baskoro. Aku bilang, Mbak, kami beli ya. Lalu dia bilang, lalu saya bilang, saya, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu saat mendengar istilah AI? Buswes. Percaya namanya? Buswes. Saat mendengar istilah AI, membantu kita membuat pembelajaran yang menarik. Membantu guru ya berarti ya, membuat pembelajaran yang menarik. Biasa ada kayak tujuan masing. Mantap, terima kasih. Apa kira-kira ini? Lebih ke teknologi yang bisa membantu mereka kita membuat sesuatu, merancang sesuatu. Karena yang namanya pembelajaran banyak yang bisa mengakses AI atau teknologi yang bisa membantu komputer. Teknologi yang mampu mempermudah ya, khususnya tugas kita sebagai guru. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya, kalau kita medsos Bapak Ibu, ketika kita lain sesuatu tema, maka secara langsung kita akan dicampurkan dengan tema-tema seperti itu Bapak Ibu. Atau bahkan kalau kita sering shopping misalnya ya, sering shopping di Shopee, kalau kita layan harganya atau kita masuk
Jadi bukan orangnya, tokonya, sopinya yang nawarkan, tapi sistem lainnya yang bekerja. Mendeteksi pola kehidupan Bapak Ibu seperti apa dipelajari Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kalau keluar kota tidak punya arah menggunakan Google Map, yang mengarahkan Google Map juga AI Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tahu mana jalan tercepat, berapa kilometer, sekaligus estimasi waktunya sampai ke tempat itu juga AI Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ke toko atau hotel naik lift, maka ketika Bapak Ibu menekan lift, begitu banyak orang menekan lift di masing-masing lantai, maka sistem AI bekerja pada liftnya. Dia harus turun kemana dulu, siapa dulu yang harus diatur, itu juga AI Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekali lagi, sehari-hari itu kita tidak akan lepas dari AI Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Jemaat dan Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endang, lalu pengawas pembina Jemaat dan Warahmatullahi, moderator dan juga pemateri Bapak Sudiono, Bapak Ibu guru dan rekan staf SMA Negeri Warahmatullahi yang berbahagia. Tadi Pak Sudiono sudah menjelaskan. Nah, yang dari materi yang pertama, Pak Sudiono sudah menjelaskan tentang apa itu AI, prinsip dan keterbatasannya. Nah, untuk materi yang kedua, ini nanti saya akan fokus membahas tentang apa itu begini dan cara membuat prompt yang efektif. Nah, prompt efektif itu nanti seperti apa saja yang bisa kita praktekkan, nanti kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Yang perlu saya cermati di sini adalah penggunaan AI. AI tadi Pak Sudi sudah menjelaskan bagaimana AI itu ada di sekitar kita. Itu ada di sekitar kita. Yang paling gampang saja, ketika kita ingin membeli suatu barang, itu ketika kita sudah membuka Shopee atau Tokopedia, tiba-tiba ada rekomendasinya, sudah ada barang rekomendasinya. Nah, itu padahal kita itu masih belum punya uang, nah masih belum cair, belum runting katanya Pak Anies. Nah, itu. Cuma kita menangan-nangan, saya nanti mau pengen beli ini. Itu ketika kita buka Shopee, ketika buka Tokopedia, itu sudah ada struktur rekomendasinya. Nah, lalu juga ada personal assistant juga. Nah, ini juga sekarang ada di smart home, face recognition atau pengenalan wajah. Nah, pengenalan wajah. Nah, face recognition ini biasanya digunakan pada teknologi otomotif atau mobil. Nah, mobil-mobil canggih sekarang itu bisa mendeteksi. Nah, itu biasanya akan langsung secara otomatis mati. Penggunaan AI itu sekarang masuk dalam revolusi industri 5.0. Nah, bukan lagi kita sudah meninggalkan industri 4.0, tapi kita sudah memasuki dan sudah berjalan pada industri 5.0 atau era teknologi kecerdasan buatan Bapak Ibu. Nah, salah satu teknologi kecerdasan buatan itu adalah Gemini. Nah, adalah Gemini. Sebenarnya banyak sekali sebelum Gemini itu pasti kita mengenal ada yang namanya ChatGPT, ada Copilotnya dari Microsoft dan berbagai macam berbagai macam platform AI selain Gemini. Tinggal nanti bagaimana kita menyesuaikan dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita. Nah, kalau saya biasanya itu kalau butuh gambar, nah proses dari huruf atau dari kata ke gambar itu biasanya lebih suka menggunakan Copilotnya Microsoft. Nah, atau kalau kita ingin yang versi lebih canggih lagi itu bisa menggunakan ChatGPT yang premium. Jadi Google ini perankan bahwa Anda adalah seorang guru matematika. Jadi AI-nya suruh jadi guru matematika, bukan? Ya, jadi Anda adalah seorang guru matematika. Ini kita memerintah Google menjadi guru matematika di sebuah negeri di Indonesia dengan guru mereka. Itu persoalan. Coba nanti bandingkan hasilnya. Mana bandingkan? Yang paling yang baik, coba. Oke. Nah ini, coba nanti kalau begini panjangkan cerita lagi. Anda adalah seorang guru sosiologi SMA, Anda adalah seorang guru fisika SMA. Baru bantu saya bagian guru gitu. Tidak ada seperti apa Bapak?
seperti itu Mas. Jadi Panda kasih peran menurut AI seperti berperan sebagai apa Mas? Saya mencoba beberapa kali, hasilnya lebih bagus Mas. Tulisan-tulisan saya kesalahan-kesalahannya itu bisa dengan cepat diberikan oleh AI. Jadi rumusnya walaupun ini kan kali yang terjadi ya, namanya persoalan di depan. Saya itu Baik, terima kasih Pak Sugi atas masukannya. Jadi memang untuk pembuatan kita memang lebih bagusnya itu meniru ataupun menyesuaikan dengan desain yang sudah disediakan oleh Google di sini. Nah, ada diri kepilih sendiri yang meliputi persona, tugas, format, dan konteks. Nah, ini tinggal nanti Bapak Ibu juga bisa membandingkan. Nah, jadi bisa membandingkan mana yang lebih efektif untuk menghindari bias ataupun halusinasi tadi. Nah, awal-awal ini ada itu saya senang Pak Sugi. Kenapa saya tadi tanyakan mungkin punya akses ke pihak manajemennya. Awal-awal begini ada itu saya senang karena ada apa? Karena di situ ada gambarnya clear gitu, gambarnya clear. Nah ya, nah itu bisa untuk mengupload file. Seperti yang diceritakan Bu Endan tadi, berlembar-lembar. Misalkan kita punya jurnal penelitian dari orang disuruh baca, kemudian disuruh resume. Nah itu begini dulu bisa. Sekarang itu udah ada gitu. Kalau cuma gambar saja yang bisa dimasukkan sekarang. Nah ternyata sekarang di atas itu muncul Gemini. Apakah Anda ingin mencoba Gemini versi advance? Berarti kan sudah berbayar. bisa seperti itu ketika kita menggunakan kemudian pertanyaan kedua saya memang belum maksimal menggunakan lagi pertanyaan saya pernah ada belum mencoba membuat promnya meminta agar ini itu membuatkan isi kartu dan soal ya begitulah penggunaan berjalan. Begitu pertama kali diri muncul, di situ ada lampiran Bapak Ibu. Yang kalau Bapak Ibu punya VWF, tinggal masuk perintahnya, rampungkan hasil penelitian itu jadi Bapak Ibu. Jadi sekarang juga tidak. Biar seperti itu apa? Harus berbayar. Dan ChatGPT harus berbayar begitu ya. Kalau yang begitu Pro. Nah, solusi saya Pak Jenas, berdasarkan pengalaman saya, kalau mau mengupload file yang agak mungkin 10 file ya, itu pakai Perplexity.ai, itu bisa memberikan PDF yang sering pakai itu. Ya, kemudian kalau ternyata bisa ya, biasanya itu off. Mungkin selama 3 hari tidak bisa, sudah mencapai batas maksimal, nanti bisa lagi pakai Perplexity.ai. Apa itu fungsinya Bapak Ibu? Fungsinya kalau Bapak Ibu punya jurnal yang berbahasa asing kadang-kadang, itu bisa dirangkum Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu minta yang berapa lembar, jadikan bahasa Indonesia langsung juga bisa. Dan Pak Joko tadi sebetulnya bisa juga bukan pemberitaan kita. Jadi membuat tabel yang bagus seperti apa, nanti ada proses kalau bisa. Dengan menggunakan ChatGPT atau ini bisa. Dengan pemberitanya Pak Joko. Pokoknya kita mau beritanya kan mungkin jadi pro Pak Joko. Buat tabel bagaimana yang bagus, titik-titiknya diisi di situ Pak Joko. Kalau hanya sekedar buatkan isi-isi,
buatkan kartu soal. Itu jawab begini, gimana lu Pak Acam gitu. Ya, tapi kita caranya ngomong gitu. Saya kira itu. Terima kasih Mas. Terima kasih. Mohon